Banyak orang mengasosiasikan kemakmuran dengan memiliki rumah yang bagus, memiliki banyak uang di bank, liburan, dan mungkin di atas hal tadi. Namun orang terkaya di dunia, kelompok 1%, di mana konsep-konsep ini hanya dimiliki oleh kelompok orang-orang ini, yaitu seluruh perusahaan, dana investasi multimiliar dolar, pulau-pulau di Karibia, dan bahkan roket luar angkasa selama 2 dekade terakhir. Kekayaan bersih rata-rata kelompok 1% atau 1% orang terkaya dari populasi dunia telah meroket. Saat ini mencapai lebih tinggi dari sebelumnya dan di atas warga biasa. Kekayaan bersih di sini. Lihatlah beberapa fakta mendasar ini mengenai gaya hidup kelompok 1% yang terkaya. 1% dari populasi memiliki kekayaan bersih minimal 11,1 juta dolar. Untuk layak disebut kelompok 1% teratas, seseorang harus mendapatkan rata-rata tahunan 758.434 dolar atau setara 11,400 miliar rupiah. Dan menurut sensus miliarder, tahun 2020 ada sekitar 2.825 miliarder di dunia. Hanya 19 yang naik 8,5% dari tahun 2018. Amerika Utara memiliki 834 miliarder dan Eropa memiliki 847. Meskipun miliarder Amerika Utara memiliki kekayaan lebih tinggi sekitar 3,5 triliun dolar atau setara 51 kuadriliun rupiah dibandingkan 2,5 triliun dolar di Eropa. Cina, Jerman, dan Amerika Serikat merupakan negara teratas dengan miliarder terbanyak. Cina memiliki 342 orang yang terdaftar dengan kekayaan gabungan 1,2 triliun dolar. Sementara Jerman memiliki 153 orang yang terdaftar dengan kekayaan 477 miliar dolar dengan 788 miliarder dan nilai gabungan 3,4 triliun dolar. Amerika Serikat masih menempati posisi teratas. Jadi sekarang Anda sudah tahu angka-angka yang menakjubkan ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, gimana sih cara jutawan menghasilkan uang mereka sendiri? Miliarder oh miliarder ditakdirkan lahir dalam kekayaan. Ada 2 kategori jutawan. Yang usaha sendiri mengacu pada lebih dari 2/3 dari kelompok mereka. Memiliki kekayaan bersih 30 juta dolar atau lebih. 2. Yang pakai metode apa saja yang dipilih oleh jutawan itu untuk menghasilkan uang. Intinya mereka semua memiliki karakteristik umum yang spesifik, seperti memprioritaskan tabungan dan pelonjakan investasi mereka. Menurut penelitian, mayoritas jutawan saat ini tidak dilahirkan ke dalamnya sebagai pewaris harta. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2019, lebih dari 68% orang dengan kekayaan bersih 30 juta dolar atau lebih menghasilkan uang mereka secara mandiri. Sebagai tambahan, menurut dia, penelitian kedua yang dilakukan oleh Fidelity Investment, 88% dari semua jutawan adalah usaha sendiri, yang berarti mereka tidak mewarisi keberuntungan mereka. Tapi dengan saham, karyawan, dan pembagian keuntungan dari sumber aset yang telah dimiliki adalah cara untuk menjadi jutawan itu sendiri. Menurut survei di lapangan, mereka yang bisa mewarisi kekayaannya cenderung mengaitkan keberuntungan mereka. Di sini maksudnya harta yang bisa mereka wariskan itu dengan investasi real estate. Iya, investasi pada hunian gitu deh. Dan permintaan dalam bisnis real estate itu sendiri. Menghasilkan uang gak selalu mudah bagi pengusaha, jutawan, dan milioner. Banyak dari mereka yang bekerja keras untuk memperoleh kesuksesan finansial mereka. Barulah kemudian mereka memiliki visi dan keterampilan untuk menggunakan kekayaannya yang telah mereka raih secara bijaksana. Sekarang yuk kita lihat ciri-ciri para milioner, terlepas dari kenyataan bahwa miliarder menghasilkan uang dengan berbagai cara. Ini berarti penelitian di lapangan menemukan bahwa mereka memiliki beberapa karakteristik umum tanpa urutan tertentu. 1. Mereka membuat tujuan ambisius untuk diri mereka sendiri dan menindaklanjuti tujuan tersebut. Apakah meluncurkan bisnis atau nabung saat masih jadi karyawan sampai jadi miliarder? Menjadi seorang profesional atau menjadi pribadi yang lainnya, dan para jutawan mewujudkan ide dan keinginan mereka. Banyak orang yang mencapai kekayaan mereka tanpa mewarisi suatu apapun kedongkolannya. Contohnya Elon Musk. Terkadang, tekadnya yang ganas memungkinkan dia untuk membuat roket yang dapat digunakan kembali untuk proyek SpaceX, meskipun banyak keputusasaan dari semua pihak di sekitarnya. Untuk membimbing mereka, banyak pengusaha mandiri, milioner, dan jutawan akan secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak mungkin tahu apa yang belum bisa mereka pahami.
Jadi carilah orang yang mengetahui seluk-beluk berbagai tabungan dan dunia investasi. Pahami perspektif dan wawasan para otak paling top di lapangan. Kan mereka udah menghabiskan banyak uang untuk mencapai posisi mereka sekarang. 3. Mereka mencari masukan. Perbaikan diri adalah proses tanpa henti bagi miliarder. Sebuah jalan penemuan jati diri untuk miliarder. Kritik, komentar, dan saran atas ide orang lain juga metode bisnis yang belum diketahui untuk mengungkap area blind spot dengan lebih baik agar memastikan kesuksesan perusahaan mereka. Karena mereka tidak takut gagal, miliarder mengakui pelajaran berharga dari kegagalan meskipun mereka tidak akan pernah melebihi nilai kredit mereka. Resiko mereka diperhitungkan dengan cermat dan setiap skenario diuji secara ekstensif untuk meringkasnya. Mereka memiliki visi mereka sendiri. Mereka berkomitmen untuk apa saja. Mereka sadar akan pentingnya manajemen waktu dan nilai-nilai. Oleh karena itu, mereka sangat teliti dalam menggunakannya. Aku punya pertanyaan untuk kamu. Jika kamu kaya, katakanlah seorang jutawan dengan kekayaan bersih sekitar 30 juta dolar. Bagaimana caramu menghabiskan uangmu itu? Aku yakin bagi kebanyakan orang yang ketiban keberuntungan besar, beberapa hal pertama yang akan mereka lakukan adalah membeli karena kewajiban. Contoh, rumah baru yang besar, SUV yang boros bahan bakar, juga mungkin pakaian desainer buatan Jerman, dan sebagainya. Kamu dapat gambarannya. Namun menurut studi, jutawan mandiri ini lebih mungkin untuk menambahkan aset saham ke dalam portofolio keuangan mereka. Sedangkan mereka yang terlahir kaya memiliki lebih banyak investasi real estate. Banyak jutawan percaya pelonjakan investasi mereka adalah kunci untuk menjadi miliarder. Seperti tempat tinggal utama mereka, reksadana, ekuitas di masa pensiun, rekening, dan deposit miliuner. Uang mereka nggak akan jauh-jauh dari tempat di mana ia akan tumbuh. Mereka menghindari memasukkan sejumlah besar uang ke dalam produk yang akan mengalami penurunan harganya. Mobil yang digunakan untuk transportasi sehari-hari misalnya, hampir pasti akan turun nilainya dari waktu ke waktu. Kebanyakan miliarder memahami pentingnya menabung sebelum membelanjakannya, terlepas dari pendapatan tahunan mereka. Sebagian besar miliarder membelanjakan uang mereka untuk obligasi saham dan aset aman lainnya yang akan tumbuh seiring waktu. Kalau kamu ingin menjadi seorang jutawan, maka perhatikanlah studi lapangan ketika datang ke masa depan kondisi keuangan ya para jutawan. Ini menyangkut 30% dari total kelompok mereka loh. 30% orang prihatin tentang konservasi uang mereka, sementara 20% lainnya khawatir pada penumpukan harta benda mereka. Jika kamu ingin menjadi miliarder, ini adalah dasar dari beberapa taktik yang paling dasar. Miliarder saat ini punya banyak segi, dan untuk benar-benar memahami mereka, kamu harus memeriksa nggak cuma sudut pandang mereka saat ini, juga berlaku buat jalan yang mereka ambil dalam rangka menuju kekayaan dan ambisi keuangan di masa depan. Nomor 1. Fokus pada pertumbuhan kekayaan daripada melihat-lihatnya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, banyak orang yang ingin tampil kaya, membeli rumah besar, mobil mencolok, dan untuk perhiasan tentu harus yang paling mahal, dan seterusnya. Mereka juga rela membeli semua ini secara kredit, yang merupakan kesalahan besar yang amat fatal. Sementara para miliarder kalau bersentuhan dengan barang-barang yang menarik, mereka punya mindset bahwa lebih penting untuk menghasilkan kekayaan jangka panjang daripada mengesankan tetangganya. Jadi alih-alih nyenengin tetangga buat barangkali 3-5 menit aja, mending masukin uangnya ke dalam investasi. Itu bakal lebih membantu mereka meningkatkan kekayaan bersih. Nomor 2. Gunakan utang untuk keuntungan kamu. Orang kaya nggak takut untuk mengambil pinjaman pada hutang. Namun tidak seperti 99% orang, mereka melakukannya secara sembrono. Orang kaya menggunakan hutang untuk meningkatkan kekayaan mereka. Daripada menggunakan kartu kredit untuk membeli barang karena mereka tidak mampu, mereka mungkin akan meminjam untuk membeli properti sekalian berinvestasi. Ini ngasih mereka pendapatan sewa yang stabil, serta meningkatkan kekayaan bersih mereka, karena nilai dari properti itu menjadi naik. Nomor 3. Gunakan keringanan pajak. Semua orang tahu orang kaya memanfaatkan keuntungan pajak, dan meskipun mereka memiliki reputasi buruk untuk itu, tidak ada yang salah dengan bekerja pada struktur yang sudah ada untuk menghemat uang sebanyak mungkin dari pajak. Tetapi, bukan hanya orang kaya yang dapat memanfaatkan undang-undang pajak. Setiap orang harus menyadari manfaat pajak.
mulai dari menjadi pintar tentang rekening investasi, kemana mereka harus menaruh uang mereka, dan bagaimana mereka harus memaksimalkan penghematan pajak mereka dengan berinvestasi di rekening keuntungan dengan pajak setiap tahun. Memulai bisnis sejauh ini merupakan pendekatan paling populer untuk menghasilkan banyak uang. Tentu saja karena nama-nama besar seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Richard Branson, atau pengusaha ternama lainnya. Untuk menghasilkan 7 digit melalui perusahaan kamu tidak harus mendekati bidang level mereka. Ada banyak jenis bisnis yang bisa kamu mulai, dan rintangan untuk masuk biasanya lebih minim kalau secara online. Perusahaan di sisi lain adalah dunia yang sudah sangat populer, yang berarti garis bawahi persaingan ganas. Nomor 4. Punya banyak sumber penghasilan. Semakin banyak aliran pendapatan yang kamu punya, semakin besar kemungkinan kamu menghasilkan 7 digitmu. Tentu satu sumber pendapatan mungkin bernilai 3 juta rupiah, tetapi meletakkan semua telur finansial kamu dalam satu keranjang bisa sangat berbahaya. Selain dari pendapatan yang diperoleh ketika kamu menukar waktumu dengan uang. Grant Cardone, penulis dan pengusaha bernilai lebih dari 300 juta dolar, terkenal karena berujar, untuk mencapai tujuan apapun, kamu harus percaya pada formalitasnya hanyalah cara yang realistis dan praktis. Metode paling sederhana untuk mencapainya adalah dengan melakukan matematika jutaan dolar. Berapa banyak cara Anda bisa mendapatkan 1 juta dolar? Cardone mengklaim itu. Kalau kamu bisa meyakinkan 5.000 individu untuk membeli 200 produk digitalmu dengan harga satu produk adalah 1 dolar, dalam beberapa bulan saja selama setahun, kamu akan memiliki 1 juta dolar. Tentu saja, penggambaran ini adalah versi yang disederhanakan, tetapi konsepnya tetap sama. Melakukan perhitungan untuk menghasilkan potensi, kemudian kembangkan strategi. Nomor 6. Menjadi influencer yang berpengaruh. 20 bintang Instagram dengan bayaran paling tinggi berdasarkan jumlah pemasaran influencer punya rating 180.000 hingga 700.000 dolar setiap satu postingan. Influencer paling sukses menghasilkan lebih dari 1 juta dolar setiap tahun. Angka yang harus bisa kamu lampaui untuk menyusul mereka. Kamu akan membutuhkan banyak keberuntungan, tetapi itu bukan tidak mungkin terjadi. Bahkan Jimmy Donaldson alias Mr. Beast, YouTuber berpenghasilan tertinggi kedua, tidak meluncurkan salurannya lagi hingga tahun 2017. Tak perlu dibahas lagi. Dia sudah cukup dengan apa yang sebelumnya. Penghasilan 7 angka itu akan menjadi pencapaian yang terus mengalir. Banyak orang ingin mencapai tingkat keberhasilan ini, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mampu melakukannya. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi kalau menurutmu tujuan besar akan mengadopsi orang dengan sikap yang tepat dan memiliki kesabaran serta ketekunan untuk tetap bersamanya? Maka kamu benar. Misalkan kamu ingin mendapatkan 1 juta dolar atau lebih. Dalam kasus itu dibutuhkan pengorbanan besar, ketekunan, dan disiplin keuangan untuk terus menjaga mimpi. Keluar dari zona nyamanmu dan bekerja untuk mencapai tujuanmu, sebab hal itu sangat mungkin terjadi. Kalau kamu menemukan hal baru di sini, tinggalkan jempol ke atas dan subscribe. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih.